Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi PKN bab 2. Sebelum lanjut ke videonya, perkenalkan nama-nama kelompok kami. 1. Arroyo Seno Handoko. 2. Erlangga Saputra. 3. Muhammad Ajay. 4. Muhammad Rifki Kadafi. STEM dan Dinamika Demokrasi Pancasila. A. Hakikat Demokrasi. 1. Makna demokrasi. Kata demokrasi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat, dan kratos kratein yang berarti pemerintahan, sehingga demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Dalam pandangan Abraham Lincoln, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya, rakyat dengan serta-merta mempunyai kebebasan untuk melakukan semua aktivitas kehidupan termasuk aktivitas politik tanpa adanya tekanan dari pihak manapun, karena pada hakikatnya yang berkuasa adalah rakyat untuk kepentingan bersama. 2. Klasifikasi demokrasi. A. Berdasarkan titik berat perhatiannya. 1. Demokrasi formal, yaitu suatu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik, tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. 2. Demokrasi material, yaitu demokrasi yang dititik beratkan pada upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi, sedangkan persamaan dalam bidang politik kurang diperhatikan bahkan kadang-kadang dihilangkan. 3. Demokrasi gabungan, yaitu bentuk demokrasi yang mengambil kebaikan serta membuang keburukan dari bentuk demokrasi formal dan material. B. Berdasarkan ideologi. 1. Demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal, yaitu demokrasi yang didasarkan pada kebebasan atau individualisme. 2. Demokrasi rakyat atau demokrasi proletar, yaitu demokrasi yang didasarkan pada paham Marxisme komunisme. Demokrasi rakyat mencita-citakan kehidupan yang tidak mengenal kelas sosial. C. Berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat. 1. Demokrasi langsung, yaitu paham demokrasi yang mengikut sertakan setiap warga negaranya dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan umum negara. 2. Demokrasi tidak langsung, yaitu paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. 3. Prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip-prinsip tersebut sebagai berikut. A. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. B. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. C. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. B. Dinamika penerapan demokrasi Pancasila. 1. Prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia. Paham demokrasi Pancasila sangat sesuai dengan kepribadian bangsa yang digali dari tata nilai sosial budaya sendiri. Kenyataan ini dapat kita lihat pada kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia yang menerapkan musyawarah mufakat dan gotong royong dalam menyelesaikan masalah-masalah bersama yang terjadi di sekitarnya. 10 pilar demokrasi konstitusional Indonesia menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. A. Demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. B. Demokrasi dengan kecerdasan. C. Demokrasi yang berkedaulatan rakyat. D. Demokrasi dengan rule of law. E. Demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara. F. Demokrasi dengan hak asasi manusia. G. Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. H. Demokrasi dengan otonomi daerah. I. Demokrasi dengan kemakmuran. J. Demokrasi yang berkeadilan sosial. Demokrasi Pancasila mengandung beberapa nilai moral yang bersumber dari Pancasila, yaitu sebagai berikut. A. Persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia. B. Keseimbangan antara hak dan kewajiban. C. Pelaksanaan kebebasan yang dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, dan orang lain. D. Mewujudkan rasa keadilan sosial. E. Pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat. 2. Periodisasi perkembangan demokrasi Pancasila dalam sudut pandang normatif. Demokrasi merupakan sesuatu yang secara ideal hendak dilakukan atau diselenggarakan oleh sebuah negara, seperti misalnya kita mengenal ungkapan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
Ungkapan normatif tersebut biasanya diterjemahkan dalam konstitusi pada masing-masing negara, misalnya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hal ini dapat dilihat misalnya dalam ketentuan-ketentuan berikut a. Dalam pasal 1 ayat 2, UUD 1945, sebelum diamandemen, berbunyi kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat b. Dalam pasal 1 ayat 2, UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, setelah diamandemen, berbunyi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. C. Dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat, pasal 1. 1, ayat 1, berbunyi Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokratis dan berbentuk federasi. 2, ayat 2, berbunyi kekuasaan kedaulatan Republik Indonesia Serikat dilakukan oleh pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat. D. Dalam UUDS 1950 pasal 1. 1, ayat 1, berbunyi Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokratis dan berbentuk kesatuan. 2, ayat 2, berbunyi kedaulatan Republik Indonesia adalah di tangan rakyat dan dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Indikator-indikator yang dirumuskan oleh Afan Ghaffar berikut ini. A. Akuntabilitas setiap pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat harus dapat mempertanggungjawabkan kebijaksanaan yang hendak dan telah ditempuhnya. B. Rotasi kekuasaan. Peluang akan terjadinya rotasi kekuasaan harus ada dan dilakukan secara teratur. C. Rekrutmen politik yang terbuka. Setiap orang yang memenuhi syarat untuk mengisi suatu jabatan politik yang dipilih rakyat mempunyai peluang dalam melakukan kompetisi untuk mengisi jabatan politik. D. Pemilihan umum pemilu merupakan sarana untuk melaksanakan rotasi kekuasaan dan rekrutmen politik. E. Pemenuhan hak-hak dasar. Dalam suatu negara yang demokratis, setiap warga negara dapat menikmati hak-hak dasar mereka secara bebas, termasuk di dalamnya hak untuk menyatakan pendapat, hak untuk berkumpul dan berserikat, serta hak untuk menikmati pers yang bebas. A. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1945 sampai 1949 pada masa pemerintahan Revolusi Kemerdekaan 1945 sampai 1949, pelaksanaan demokrasi baru terbatas pada berfungsinya pers yang mendukung revolusi kemerdekaan. Adapun elemen-elemen demokrasi yang lain belum sepenuhnya terwujud. Fungsinya yang paling utama adalah ikut serta memenangkan revolusi kemerdekaan dengan menanamkan kesadaran untuk bernegara serta menanamkan semangat anti penjajahan. B. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1949 sampai 1959. Pada periode ini terjadi dua kali pergantian Undang-Undang Dasar. Pertama, pergantian UUD 1945 dengan Konstitusi RIS pada rentang waktu 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Kedua, pergantian Konstitusi RIS dengan Undang-Undang Dasar sementara 1950 pada rentang waktu 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. C. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1959 sampai 1965. Presiden Soekarno menerbitkan suatu dekrit pada tanggal 5 Juli 1959 yang selanjutnya dikenal dengan sebutan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dalam dekrit tersebut, Presiden menyatakan pembubaran Dewan Konstituante dan kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. D.
Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1965 sampai 1998. Karakteristik demokrasi Pancasila masa Orde Baru yang berdasarkan pada indikator demokrasi yang telah dikemukakan. Pertama, rotasi kekuasaan eksekutif boleh dikatakan sangat kecil terjadi. Kedua, rekrutmen politik bersifat tertutup. Ketiga, pemilihan umum pada masa pemerintahan Orde Baru. Pemilihan umum telah dilangsungkan sebanyak 6 kali dengan frekuensi yang teratur setiap 5 tahun sekali. Keempat, pelaksanaan hak dasar warga negara. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1998. Sekarang pada hari Kamis tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto bertempat di Istana Merdeka Jakarta menyatakan berhenti sebagai presiden dan dengan menggunakan pasal 8 UUD 1945. Demokrasi yang diterapkan negara kita pada era reformasi ini adalah demokrasi Pancasila dan sedikit mirip dengan demokrasi parlementer tahun 1950 sampai 1959, yaitu, pertama, pemilu yang dilaksanakan jauh lebih demokratis dari yang sebelum. Kedua, rotasi kekuasaan dilaksanakan mulai dari pemerintah pusat sampai pada tingkat desa. Ketiga, pola rekrutmen politik untuk pengisian jabatan politik dilakukan secara terbuka. Keempat, sebagian besar hak dasar rakyat dapat terjamin seperti adanya kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan pers, dan sebagainya. Membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. 1. Pentingnya kehidupan yang demokratis. Pada hakikatnya sebuah negara dapat disebut sebagai negara yang demokratis apabila di dalam pemerintahan tersebut rakyat memiliki persamaan di depan hukum, memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan, dan memperoleh pendapatan yang layak karena terjadi distribusi pendapatan yang adil, serta memiliki kebebasan yang bertanggung jawab. Persamaan kedudukan di muka hukum. Hukum itu mengatur bagaimana seharusnya penguasa bertindak, bagaimana hak dan kewajiban dari penguasa dan juga rakyatnya. Hukum harus dijalankan secara adil dan benar. Hukum tidak boleh pandang bulu. Partisipasi dalam pembuatan keputusan dalam negara yang menganut sistem politik demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan pemerintahan dijalankan berdasarkan kehendak rakyat. Aspirasi dan kemauan rakyat harus dipenuhi. Distribusi pendapatan secara adil. Semua bidang dijalankan dengan berdasarkan prinsip keadilan termasuk di dalam bidang ekonomi. Kebebasan yang bertanggung jawab. Dalam sebuah negara yang demokratis, terdapat 4 kebebasan yang sangat penting, yaitu kebebasan beragama, kebebasan pers, kebebasan mengeluarkan pendapat, dan kebebasan berkumpul. 2. Perilaku yang mendukung tegaknya nilai-nilai demokrasi. Untuk menjalankan kehidupan demokratis, kita bisa memulainya dengan cara menampilkan beberapa prinsip di bawah ini dalam kehidupan sehari-hari, yaitu membiasakan diri untuk berbuat sesuai dengan aturan main atau hukum yang berlaku. Membiasakan diri untuk bertindak demokratis dalam segala hal. Membiasakan diri untuk menyelesaikan persoalan dengan musyawarah. Membiasakan diri untuk mengadakan perubahan secara damai tidak dengan kekerasan. Membiasakan diri untuk memilih pemimpin melalui cara-cara yang demokratis. Selalu menggunakan akal sehat dan hati nurani dalam musyawarah. Selalu mempertanggungjawabkan hasil keputusan musyawarah kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, bangsa, dan negara bahkan diri sendiri. Menuntut hak setelah melaksanakan kewajiban. Menggunakan kebebasan dengan rasa tanggung jawab. Menghormati hak orang lain dalam menyampaikan pendapat. Membiasakan diri memberikan kritik yang bersifat membangun. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.